Yo 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 yo, cuy, balik lagi sama gua di Valhead Game. Gua Valhead kali ini mau ngebawain sebuah game yang baru rilis banget, baru sekitar 2 hari apa 3 harian yang lalu. Nah, di sini juga baru ada tulisannya ya, ada announcement atau pengumumannya dari official gamenya. Blue Protocol Star Resonance Launch Celebration. Jadi perayaan dirilisnya game Blue Protocol Star Resonance ini atau BPSR. Nah, kalian bisa tinggal baca aja, cuman gua nggak akan lama gitu ya. Ini genre-nya adalah yang gua lihat sih dari trailernya kayaknya ARPG ya, action role playing game. Tapi nggak tahu juga nih apakah mungkin ini MMORPG. Jadi kita juga lihat aja langsung nanti di in gamenya seperti apa. Apakah kita bisa ketemu sama player-player lain, nggak cuman main sendiri gitu ya. Kalau action role playing game kan dia lebih ke hack and slash ya, jadi tebas-tebas gitu, terus sendirian kayak Genshin Impact gitu. Paling bisa mabar sama orang juga kalau ada yang kita invite ke masuk ke world kita gitu ya, ke dunia kita. Dan itu cuman maksimal 4 orang biasanya, cuy. Kalau MMO kan bisa ketemu banyak player ya, random. Nah, seperti judulnya, kalian bisa lihat ya di bagian kiri bawah layar atau di bawah facecam gua persis itu ada tulisan Blue Protocol Star Resonance. Ini baru banget, masih anget-angetnya cuy, rilis gamenya. Sebelah kanan layar pojok itu ada beberapa ya, yang atas itu akun, kita tautkan akun kita gitu ya. Nah, gua nanti akan liatin. Di sini gua udah logout dulu demi kalian. Nah, di sini ada Google account dengan akun Google ya, bisa login dengan akun Google atau Gmail kalian, bisa juga dengan email kalian yang selain Google email ya. Jadi selain Gmail, mau itu Hotmail, Yahoo dan lain sebagainya, nanti paling masuk kode verifikasi dari in-game masuk ke kotak pesan kalian atau kotak surat di email kalian. Jadi kalian paling klik link atau masukin kode lah ya. Terus di bagian bawahnya lagi ada Facebook. Jadi buat kalian yang pecinta Facebook ya, pengguna apps sosial atau aplikasi sosial Facebook, bisa pakai Facebook juga. Atau bisa daftar email akun dari akun maksudnya daftar akun dari akun game ini sendiri dari Howplay ya, Howplay. Nah, itu sebelahnya yang Facebook itu akun Howplay itu cuy. Tapi gue tetap pakai akun Gmail AE ya, nggak usah pakai lama gitu ya. Nanti gue akan skip biar cepat juga gitu saat gue pilih emailnya ya, Gmailnya. Oke, yap, seperti inilah kurang lebihnya ya. Nah, gua nggak akan lama. Oke, udah kepilih ya, sip. Di bagian bawahnya lagi yang tadi ya, announcement, ini pengumuman seperti yang awal kita main ya, tadi baru masuk login. Di bawahnya lagi itu ada customer support atau customer service. Jadi kalau kalian ada bug atau error terkait atau kendala apapun terkait game, bisa dilaporkan ke customer service atau ke customer support. Di bawahnya lagi ada pengaturan. Di sini ada pengaturan grafik quality atau kualitas grafik. Gua nggak akan pakai max ya, rata kanan nggak. Gua pakainya medium AE, sedang ya, karena memang gua sadar diri sama device gua. Nah, untuk rendering precision-nya juga pakai middle, pertengahan, FPS-nya juga 45 FPS aja cukup. Nggak ada di sini, ternyata nggak support 90 FPS ya, atau 120 FPS ya. Nah, max player on screen, ternyata kita bisa lihat banyak karakter ya dari player lain. Jadi ini sepertinya bukan ARPG, bukan action role playing game seperti info-info atau rumor-rumor yang beredar sebelum perilisan game ini. Jadi ini lebih ke MMORPG, Multi Massive Online Role Playing Game.
cuy. Ini reflection tuh bayangan pantulan ya, pantulan dari cahaya gitu-gitu. Gue udah nyalain karakter outline, garis karakter, bentuk karakternya lebih tegas. Oke. Cukup ya. Oke, sip. Kita lanjut, nggak pakai lama. Cuy, kita start aja langsung. Seperti apa keseruan gamenya, gue juga penasaran. Karena memang gue jujur nggak mainin versi CBT-nya ya. Gue geser dulu ke kanan facecam gue. Di sini kita ada body preset atau ukuran ya, ukuran tinggi badan kita gitu ya. Atau bentuk badan MC lah karakter kita, main karakter kita. Ini body type 1 untuk yang perempuan, ini type 2 ya untuk yang perempuan, ini yang type 3, mungkin yang ini remaja, ini anak-anak, dan ini yang wanita dewasa ya cuy, yang perempuan dewasa. Nah di bawahnya lagi sebelah kiri itu ada laki-lakinya cuy, ini laki-laki dewasa, ini anak-anak, dan ini remaja mungkin ya. Gua akan pilih yang laki-laki seperti biasa, no hode-hode club ya cuy. Jadi apa adanya ae, kalian laki ya laki, lanang ya lanang gitu ya, wedok ya wedok, perempuan ya perempuan lah. Lanjut. Nah ini baru detailing ya. Jadi karakter detail customization atau karakter detail creation ya. Jadi ini lebih mendalam untuk segi pembentukan karakter ya. Nah cuman gue kurang tahu nih yang atas itu. Oh ini ada karakter preset sebenarnya ya. Kita karakter presetnya sudah disediakan juga sama in-game. Jadi kalau kalian males ngatur-ngatur dari bentuk wajah, bentuk segala macam, kalian bisa pilih yang sudah jadi. Ada pilihannya dari game sendiri ya. Oke, ada yang tua, ada yang muda ya. Ada yang bapak-bapak gitu ya, ada yang remaja, ada yang ababil. Sesuai tadi body presetnya juga ya. Jadi ada anak kecil, ada remaja, terus ada yang wanita dewasa atau laki-laki dewasa, pria dewasa ya. Gitu cuy. Nah, ini kurang lebihnya seperti inilah ya. Kalian bisa lihat. Oke. But I can found what I looking for fit on my taste ya. Jadi nggak ada yang sesuai dengan selera gua di sini. Jadi nanti gua paling akan custom lagi karakternya cuy. Nah ini yang bagian bawah, ini hairstyle. Jadi setelah kalian pilih karakter preset, kalian bisa atur model rambut ya cuy. Model rambutnya mau yang seperti apa, kalian bisa pilih. Nah ini, aduh ini kok banyak model rambut jamet ya, jamet tekudasi, jadi nggak jelas gitu. Ya ini lumayan sih, tapi kayak Sasuke banget. Nah, jadinya nanti Naruto, bukan game Blue Protocol ya, Star Resonance bukan, tapi jadinya Naruto Shippuden. Gua yang mana ya pilihannya ya? Nggak ada yang pas banget sih sebenarnya kalau menurut gue juga. Oke lah, inilah kayaknya ya. Nggak ada pilihan yang wah-wah banget sih menurut gue juga gitu. Jadi, nah itu ada anak gue, ya. Biasa inilah udah lagi libur sekolah, anak gue udah sembuh juga dari sakitnya. Kemarin-kemarin sempet dirawat di rumah sakit. Iya, libur panjang. Libur panjang sekarang, libur panjang sekolah. Tadi lagi nonton, tiba-tiba pengen ikut on cam. Warna rambut ya di bawah itu, ini gradien. Kita bisa pilih color keseluruhan, tapi bisa juga gradien cuy.
Oh ya, ini gradiennya ya. Jadi kita bisa samakan warna rambutnya atau mau di ombre istilahnya ya. Jadi di gradien warnanya mau setengah-setengah kayak anak pang boleh gitu ya. Nah, gua akan coba cari dulu. Sibuk nih dia, anak gue sibuk cari angle kamera nih, pengen ikutan gitu. Ini keren nih kayaknya ya. Ya oke lah, warna mata juga udah oke. Gue nggak akan terlalu ribet-ribet lah ya. Ini yang hairstyle yang udah disediakan, tapi di sini bisa di custom ternyata cuy. Belakangnya juga kalau kalian mau, nah ini crown ya, crown tuh. Kalau crown tuh kayak apa ya, kucir, bukan kucir sih, apa sih, jadi rambut yang cuman berapa helai gitu di bagian atas. Nah ini belakang, bagian belakangnya kalian mau custom misalkan jadi kayak gini ya bisa aja sih, cuman gua kagak aneh, malah jadi aneh ya. Ini kayak nanas ya, rambut nanas. Oh, jadi yang mana? Gua akan pilihin aja deh. Frontnya malah hilang. Nah, frontnya ini keren kali ya. Ya, oke lah yang ini ya. Oke, dan apa perlu ada kuncung cuy? Kayak gini. Jadi Upin Ipin perasaan. Iya ya, jadi kayak Upin Ipin cuy. Nah ini keren sih, tapi ada satu helai gitu rambutnya ke depan. Perlu nggak sih? Nggak perlu ya, nggak perlu lah, nggak jelas. Kita ke muka paling ya. Ini ada preset. Nah ini bentuknya agak cabi ya, yang ini agak gendut ya, agak gendut gimana gitu ya. Perlu ditekankan lagi, gendut ya. Tuh. Oh, yang ini gendut, yang pertama, yang tengah ini gembrot. Nah, yang ini sedang lah, sedang. Jadi gua akan pilih yang ini. Oh ya bener ya, di sini ya. Di sini juga sampingnya lagi tuh ada ini cuy. Tuh, anak gue. Aduh. Nih, dia pengen eksis di kamera cuy. Eyebrow, nah ini ya, apa, alis ya, alisnya udah sesuai sama gua, agak tajam gini, set gitu ya. Jadi udah sesuai sih menurut gua, jadi nggak perlu dirubah. Kalau putih eyebrownya, alisnya malah jadi aneh. Kalau ngikutin warna rambut juga jadi aneh. Jadi mending hitam aja ya. Oh ini kemiringannya. Oke. Nah ini kali ya. Agak abu-abu dikit lah. Oke kayaknya. Gini lah ya. Eyes, bawahnya eyes. Ini bentuk mata cuy. Nah, yang ini kali ya. Udah oke lah. Udah ketemu. Eyesnya warna-warna pupil size gitu-gitu, kok nggak ada warna, malah warnanya merah semua, putih semua. Heran gua. Eyelash tuh bulu mata cuy, bulu mata ya, nggak perlu terlalu lentik lah ya, laki ya. Setahu gua juga jarang ada laki yang lentik bulu matanya. Lanjut ada pupil itu lensa mata ya cuy, retina cuy, retina kalau lensa mata tuh. Nah di sini kita coba cari apakah ada yang ala-ala Naruto. Sepertinya tidak ada cuy, jadi kita akan pakai yang naga aja ya, mata kucing atau mata naga. Nose, hidung juga cuman 3 jenis ternyata, nggak terlalu banyak pilihannya. Mulut ya, mulutnya ini paling lebar sebelah kanan, kita pilih yang tengah. Teeth, ada gigi segala cuy, mau dikasih gigi, ada gigi taringnya kah?
Ini keren sih ya, ada gigi taringnya ya. Oke lah, ada gigi taringnya. Lalu terakhir paling bawah sebelah kiri layar ya, itu ada bird. Bird itu ini ya, jenggot cuy. Mau dikasih jenggot apa enggak gitu, terserah kalian sih sebenarnya ya. Jadi lanjut, ada eyeshadow. Aduh, ini berarti pakai ini ya cuy, pakai apa, make up. Tapi keren juga sih, ini merah ini ya, kayak pembunuh nih cuy. Lumayan lah ya yang ini ya. Oke deh. Ini lip gloss. Apakah lanang harus pakai lip gloss? Kagak kayaknya ya cuy. Marking. Nah, ini marking tuh tanda cuy ya, tato lah ya, tato wajah. Kayaknya ini oke, kalau tato masih oke. Cuman sayang nggak ada yang di mata, cuman ada yang maksudnya di matanya tuh antara atas ke bawah gitu cuy, buat di matanya. Dan warnanya itu ya hanya warna kulit guys, kagak ada warna lain. Gimana ini? Ini ya, inilah ya. Oke lah, oke, sip. Lanjut, ada skin, warna kulit karakter kita. Mau dibikin putih ya, gue akan bikin putih ya, seginilah ya. Ini voice. Ini terlalu muda ya, kayak remaja. Ini anak kecil. Nah, ini berarti yang ini cuy. Oke lah, yang ini ya. Oke. Ace. Gue langsung di save kembali, return. Tolong return. Oh udah ya, memang udah cuy, memang udah. Kita save aja berarti. Oke sip. Lanjut, di sini ada class selection, jadi job class atau profesi, langsung ya to the point. Di sini ada lumayan banyak ternyata job class-nya di game ini, lumayan variatif ya. Jadi nggak ngebosenin. Di sini ada pertama itu Verdan Oracle. Dia posisinya support cuy. Jadi job class support buat nambahin buff ya, status tambahan buat anggota party atau anggota regu kalian, kelompok ya. Terus biasanya kalau support itu nggak cuma nambahin buff, tapi bisa recovery atau nge-heal gitu, nge-heal darah ya, HP bar atau meter darah anggota regu kalian atau diri kalian sendiri, main karakter kalian gitu ya. Ini bisa, yang senang support silahkan pilih Verdan Oracle. Heavy Guardian yang selanjut cuy, wields a guard blade excelling in close range combat, channel the power of stone to form a protective shell. Jadi ini tanker cuy, tanker ya, offering exceptional defense and control tuh. Jadi menawarkan kekuatan pertahanan yang luar biasa dan kontrol yang luar biasa. Posisinya guard ya. Atributnya strength, mastery, versatility. Difficulty-nya 1. Harusnya sih nggak terlalu ribet ya makainya, harusnya. Ini Heavy Guardian, ya ini juga sama Heavy Guardian ya. Block spec. Oh, ini dia saat lagi blocking attack dari musuh ya, jadi nahan serangan dari musuh. Lanjut ada marksman ya, kalian yang pecinta bowgun ya, kalau pemain atau player Toram online atau Iruna online ada bowgun mungkin ya. Ini wields a bow excelling in long range combat, partner with animal companion to unleash wide area attack. Jadi dia punya partner binatang atau pet ya, yang bisa nanti ngebantu untuk AOE, area of attack, skill area of attack gitu cuy. Jadi bisa langsung skillnya tuh kena ke sekelompok musuh gitu yang ada di area itu.
Posisinya attacker ya, jadi dia DPS tapi mid range cuy, jarak menengah ini. Atributnya agility, haste, mastery, difficulty-nya 2, jadi agak sedikit lebih sulit daripada kalian pakai tanker atau pakai support tadi ya. Lanjut, di sini ada Frost Mage, jadi pecinta magic caster atau magic user, pengguna sihir, Harry Potter Azkaban atau Harry Potter lah ya, Harry Potter dunia sihir gitu. Kalian bisa pilih ini wields a frost staff, excelling in long range combat, command the power of ice to deliver wide area damage and formidable. Ini LRD ya, long range yang ini. Kalau tadi kan mid range ya, yang panah, yang bowgun atau bow itu kan mid range, jarak menengah ya. Kalau ini jarak jauh nih, long range damage gitu. Position attack sama, ini juga DPS tapi lebih ke magic caster atau magic user, pengguna sihir. Atributnya intellect, in ya, critical sama luck. Difficulty-nya 3, ini lebih sulit lagi untuk penggunaannya cuy. Tapi dia punya area of attack. Lanjut, ada shield kenaik ya, jadi tadi ada heavy guardian tapi sekarang juga ada shield kenaik. Kalau yang tadi khusus tanker, ini juga sebenarnya posisinya guard juga cuy, ternyata posisinya. Tapi wield sword and shield. Kalau yang tadi hanya tameng, kalau ini dia pegang one hand sword, pedang satu tangan dan tameng, jadi lebih ke kayak kesatria ya kalau yang ini. Excelling in close range combat, wear radiant like fork armor, boasting exceptional defense. Sama defense-nya juga eksepsional atau luar biasa. Atribut strength, critical, mastery, difficulty-nya 2. Gua agak return sedikit ke heavy guardian, kita lihat dia difficulty-nya 1. Jadi ini lebih mudah dibanding pakai yang shield kenaik. Oke. Lanjut, di sini ada wind kenaik, yang tadi DPS jarak dekat ya, yang shield kenaik ya. Heavy guardian juga itu tanker tapi jarak dekat karena paling depan biasanya frontliner. Jadi di lini depan, kalau pertarungan itu pasti di garis depan cuy. Nah ini wind kenaik, excel in close range combat using a lance as a weapon. Jadi dia menggunakan tombak cuy, lance ya, atau spear. Agile and fast, jadi lebih cepat dan lincah gitu. Possessing excellent small area attack capabilities. Ini jarak dekat juga, DPS jarak dekat, damage per second karakter jarak dekat ya, attacker jarak dekat. Karena posisinya juga attacker. Atributnya strength, haste, mastery. Difficulty-nya penuh. Jadi ini akan sangat sulit untuk dikuasai cuy. Ini kenaik, dan dia kesatria yang hanya pakai tombak ya, atau lance atau spear, tanpa pakai shield atau tameng. Ini kenaik. Lanjut, ada Stormblade. Ini sama, melee attacker juga, DPS juga, jarak dekat, paling depan biasanya. Sama ini wield Reaper Skite, jadi dia menggunakan sabit raksasa ya, kayak pencabut nyawa gitu, kayak Shinigami atau dewa pencabut nyawa. Excelling in close range combat, switch seamlessly between skite and long sword form, delivering precise area strike. Jadi dia serangannya rata-rata area ya cuy, area strike. Position attacker paling depan juga ini. Atributnya agility, critical, mastery. Difficulty-nya lebih rendah daripada wind kenaik. Dia hampir penuh tapi kurang 1 gitu. Lanjut, di sini ada beat performer. Apa nih? Using a guitar as a weapon. Wow, ada yang pakai alat musik ternyata di sini. Heal while attacking, jadi bisa nge-heal diri sendiri sambil menyerang. Excel in granting alias buff. Nah, ini juga sering, ini juga bisa jadi karakter yang ngasih buff ya ke party gitu, ke anggota regu, ke kelompok. Nambahin attack, nambahin defense, nambahin berbagai status, dan possess excellent support. Jadi support juga, ini karakter support juga. Kalian bisa pilih yang paling pertama atau ini. Kalau ini lebih ke
seniman. Kalau yang pertama memang dia mage, penyihir, tapi lebih ke support. Position support, atribut intellect, haste, luck, difficulty-nya 3. Nah, kayaknya gue udah menentukan pilihan mau pilih yang mana. Gue akan pilih shield kenaik cuy, atau wind kenaik. Oke, kita kayaknya pilih yang seimbang dulu aja ya, yang imba ya, antara pedang dan tameng. Jadi serangan dan perlindungan. Kita pilih aja dulu, confirm. Ini gua ada yang mau dikerjain dulu sebentar, jadi nanti kita langsung lanjut pas lagi gameplaynya aja ya cuy ya. Gua stop dulu recordnya, sampai jumpa saat lagi bermain cuy. Bye bye. Yap, gua udah balik lagi cuy. Kita lanjut aja langsung ya, lanjut aja. Start the game. And let's see what it's provide. Oke, jadi ini karakter pertama gua ya, unknown yang tidak diketahui berarti ya, petualang yang tidak diketahui, unknown adventurer. Nah, ini levelnya masih level 1, cuman kayaknya ada 3 slot pembuatan karakter untuk satu akun cuy. Ya, kalian bisa lihat yang sebelah kanannya, di kanan layar ya, itu ada 2 slot lagi yang masih kosong. Kita lanjut, enter the game. Gua naikin volume kali ya, biar kalian juga nanti lebih maksimal dengernya, lebih enak denger gamenya. Oke. Sorry ya, gue belum ada laptop gaming atau belum ada PC gaming juga, jadi memang konten game gue murni masih untuk saat ini berfokus ke game-game online atau offline, tapi mobile gitu, jadi mobile device ya, atau dari smartphone. Next ke depan kalau gua udah ada rezekinya, mungkin gua akan beli PC gaming. Gua ada laptop, tapi laptopnya tuh laptop kerja cuy, bukan laptop buat ngegame. Beda speknya jauh. Siap. Kita seperti sedang berenang di dalam laut. Oh iya bener. 71号、君の眼前に惑星レグナスの文明発展を縛る枷があるはずだ。答えろ、そこに何が見える？Oh, gua ngerinya malah takut tiba-tiba ada ini ya, ada ikan raksasa gitu ya, kayak Elmaja, Grand Elmaja, atau apa tuh lawannya yang raksasa tuh, gua lupa. Oh, tiba-tiba muncul dari belakang gitu cuy, lagi renang ke kedalaman laut gitu. Ternyata hanya mimpi. Kita terbangun, ada di kamar kita ya. Grafiknya cuy, anime banget, anime. Jadi kalian yang para wibuers ya, para pencinta anim garis keras, bisa mencoba mainkan ini. Nah, itu ruang tengah rumah kita ya. Jadi ini baru buat lihat keluar kayaknya, tapi nggak kelihatan juga gang jalannya karena masih tertutup ya, nggak kelihatan ya dari atas, dari lantai 2. Woi, udah dong, nah kesini. Nah, kita read the letter, kita baca dulu surat ya. The one still lost in Pillow Paradise had a good rest, sudahkah mendapat istirahat yang baik.
gitu ya. I hope that by the time you read this, aku harap di waktu kamu membaca ini, katanya, kamu sudah full recharge. Jadi you'll be fully recharged, sudah recovery ya, udah stamina-nya udah penuh lagi lah gitu maksudnya, dan siap untuk pergi and ready to go. Aku meninggalkan sebuah pakaian baru gitu ya untukmu, dekat dengan jendela gitu. Pastikan kamu memakainya dengan pantas gitu ya, properly. Oke, as for your old outfit, it was a total disaster. Dan untuk bajumu yang lama itu adalah total musibah gitu ya. Aku membawanya gitu untukmu dan terima kasih kembali gitu ya. When you are all set, jadi ketika kamu sudah siap, kamu bisa mencariku di bawah ya, di sekitar kerumunan, among the crowd, the most dazzling girl of them all. Oh, jadi wanita memukau ya, paling memukau di antara mereka semua, yang bersinar seperti cahaya bintang, cuy. Ngeri nggak? Tidak perlu menebak-nebak, dan itu adalah aku, katanya. Looking forward to seeing you. Menunggu untuk bertemu denganmu, Airona. Oh, Airona ini siapanya kita, cuy. Gua juga nggak tahu ya. By the window, there's really a new outfit. Did Airona leave it for me? Oh, jadi itu adalah baju yang ditinggalkan untukku, gitu ya. Kalau di game tuh kayak yang serba semua kebetulan gitu, cuy. Tiba-tiba ada kucing nunjukin ini ada pesan gitu, ada surat, kita suruh baca, terus nanti tiba-tiba kita langsung dapat baju. Nah ini tapi belum dipakai loh. Kok nggak ada tutorial pakainya? もちろんあの子が目覚めたら分け前は73よ。私が7であなたが3、妥当でしょ。相変わらずですな。起きたわね。さあこっちこっち。よく眠れた？お部屋は快適？新しい服は全部私が用意したのよ。まだちょっと寝ぼけてるみたいね。じゃあしっかり目が覚めるようにしてあげるわ。まず有り金と貴重品は預かるわね。Apakah tempat ini adalah tempat penipuan yang paling bawah? Apakah ini sebuah pencurian yang atas? Yang atas kali ya? 誤解しないで。私みたいな可憐な美少女が追いはぎなんて野蛮なことするはずないでしょ。Oke lah kalau itu yang kamu katakan gitu, kalau yang bawah atau yang di atas ini malah makin mencurigakan. Gua akan pilih yang atas ya. Kok ini malah makin mencurigakan. Nah kan si Wilbert juga ini, si laki-laki ini ngomong untuk tamu gitu ya, jangan tertipu gitu ya. Don't be fooled by her innocent facade. Jangan tertipu dengan tampilan inosennya, tampilan tidak bersalahnya gitu ya. Dia sebenarnya katanya langsung tiba-tiba dibisikin, cuy. いいでしょう。ではお二人でごゆっくりどうぞ。 Oke. Oh, ini adalah bar yang sangat jujur katanya. Maaf untuk itu katanya, aku sedikit terlalu berlebihan sebelumnya katanya. Biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi katanya. Selamat datang di The Double Face Coin ya. Jadi apa nih?
koin bermuka bersisi dua, koin bersisi dua, sebuah bar gitu ya dengan 99% positif rating ya, jadi ratingnya positif 99% di seluruh antero kota katanya, di citywide. Aku ada Airona, hanya bekerja di sini sebagai pekerja paruh waktu untuk mendapatkan sedikit ekstra pemasukan gitu on the side, di samping. Aku seorang yang menyiapkanmu kamar gitu kemarin, dan menyiapkan baju baru untuk kau pakai gitu. Aku menghandle semuanya ya, sangat baik bukan katanya. Nah, kita kasih thank you aja ya, thank you for everything Airona. Ya, you're welcome katanya, sama-sama. Mengurus tamu adalah apa yang biasa aku lakukan katanya. Walaupun sebelumnya gitu ya, talk I should mention, walaupun sebelumnya aku harusnya memberitahumu lebih dulu, tapi kamu sedang dalam keadaan you were unconscious, jadi dalam keadaan pingsan. Kamu menikmati pelayanan terlebih dahulu gitu. Dan sekarang kamu telah bangun. Ini waktunya kamu membereskan tagihanmu. Woi. Oh, matrenya bener-bener ngeri. Jadi untuk sebuah ruangan single gitu ya, buat satu orang dengan pemandangan yang cerah itu sekitar 500 katanya. Dan untuk pakaian petualang gitu ya yang baru itu 500, dan 8.000 untuk service fee. Jadi 8.000-nya malah untuk jasa dia ngebantuin gitu katanya. Tapi hanya untukmu aku bisa memberikan diskon spesial. Jadi semuanya hanya 8.999 Luno. Oh, Luno tuh mata uangnya, mata uang di Blue Protocol Star Resonance ini ya, cuy. Sebuah pencurian yang luar biasa, bukan? Quite a steal, right? Bagaimana dengan ini sebagai sebuah tawar-menawar gitu yang paling bawah? Apa yang disebut dengan tawar-menawar dengan ini gitu? Sejak kapan biaya pelayanan semahal itu yang atas ya? Tolong dengarkan aku dulu katanya. Biaya pelayanan ini adalah kompensasi untuk menyelamatkan nyawamu. Oh, jadi dia kayak yang nyelamatin nyawa kita gitu ya? Aku melewati banyak sekali kesulitan yang luar biasa untuk menarikmu keluar dari tempat masak goblin gitu ya. 8.000 Luno untuk sebuah nyawa itu sebuah harga yang masuk akal, bukankah begitu katanya? Cooking pot, you save my life. Kita tanya, apa alat masak? Perlu bantuan untuk mengingatkan sedikit memorimu gitu ya, pikiranmu gitu. Inilah yang sebenarnya terjadi gitu. Oh, kita langsung ini ya, kayak backflash gitu.
あなたがお鍋の中で美味しく煮込まれてたの。見捨てるわけにはいかないでしょ。だからここ Kita まで digambarinnya sebagai kucing. 何か思い出せた？ Apakah itu mengingatkanmu tentang sesuatu sekarang, katanya? Yang bawah, maaf untuk mengecewakanmu. Yang atas, aku tidak ingat apapun tentang itu, gitu ya. Gua akan pilih yang paling bawah, cuy. つまり全部忘れちゃった？ Kau bilang kau tidak mengingat sesuatu apapun tentang ini, katanya. そんな。じゃあ自分のことは思い出せる？ Bagaimana itu mungkin, katanya? Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu mengingat sesuatu tentang siapa kamu, gitu? Aku mencoba mengingat masa laluku, tapi di pikiranku benar-benar total hilang ya. Jadi nggak ada pikiran tentang masa lalu, ingatan masa lalu tuh nggak ada. Dan lebih anehnya gitu ya, mimpi yang sebelumnya juga makin menghilang gitu. Jadi makin ngeblur di memori 名 kita. 前、家族、出身、何か覚えてない？ Well, sesuatu seperti namamu, keluargamu gitu ya, background kehidupanmu, apa kamu mengingat itu semua? Mengingat salah satu dari itu semua gitu. Yang paling bawah berarti aku hanya mengetahui kalau aku adalah manusia, udah gitu. Yang atas tidak tahu sama sekali. Nah, kita pilih yang bawah. 真剣な目、嘘のようには見えないわね。まさかモンスターにコトコト煮込まれたショックで記憶が？ Tatapan mata yang sangat meyakinkan gitu ya, unwavering. Tidak ada jejak seperti menipu gitu. Apakah itu bisa jadi hal yang benar gitu ya? Kamu kehilangan ingatanmu sebagai efek samping dari dimasak oleh goblin. じゃあどう呼べばいい？ Direbus ya, direbus boiled. せっかくだからインパクトのある名前にしましょうか。例えば、黙々サウナキングとか、ゴブ狩りの兄貴とか。 Well, kamu perlu sebuah nama. Bagaimana sesuatu yang dapat mudah diingat, katanya, something memorable, something like sexy steamer king. Seperti katanya, seperti sesuatu yang disebut raja rebusan yang seksi atau pemburu goblin selamanya gitu. Lalu berarti kamu adalah Shining Scallion. Scallion tuh apa ya? Gak lupa. Then you must be Evil Green Gradient. Dan mungkin kamu adalah sesuatu yang jahat, hijau gitu ya, dan bersinar gitu. Yang bawah ya. なんてこと。私に並ぶネーミングセンスの人に出会えるなんて。お願い、あなたの名前を教えて。 What a wordsmith rivaling my own prowess, katanya. Apa katanya? Kata-kata yang bisa menandingi kekuatan kata-kataku, katanya. Aku tidak pernah melihat sebuah talenta gitu. Demi Tuhan yang lama gitu ya, demi dewa yang lama, old gods, dan yang baru gitu. Beritahu aku namamu. Aku memohon, gitu. I beg you. Nah, di sini gua akan pakai file head, coy. Seperti biasa ya. Confirm.
こ Oke. れからはその名前で呼ぶわ。よろしくね。 Baiklah katanya. Lalu Valhead mulai dari saat ini gitu. Aku menunggu waktu di mana kita bisa bekerja sama. Aku bisa bekerja denganmu gitu ya. それはそうだ。さっきのサービス価格 Lalu の話は Valhead 覚えてる ?8999 ルーのアステルリーズ最安値なんだけど、払えるよね。 Lalu Valhead, apakah ada sedikit harapan untuk uangku gitu ya, atau Formai Luno? Luno tuh mata uang di in-game ini. 8.000 itu, 8.000 Luno itu gitu ya, sebuah kompensasi yang paling murah di seluruh dataran ini gitu ya, The Wall of Asterlid, dataran Asterlid. Kamu bisa membayarnya kan gitu. Nah, kita bisa jawab sorry I cannot ya, yang atas, atau yang bawah I don't have to Luno to rub together. Aku bahkan tidak punya 2 Luno untuk dikumpulkan bahkan bersama gitu ya. Atas kali ya, sorry I can. Maaf aku tidak bisa katanya. Oh tidak, ini sebuah malapetaka katanya. 当てが外れましたか、おうルナさん。 Lady Airona. しつまり代金はすべてあなたのツケということで。 Oh, Nona Airona, sebuah ketidakpastian ya, what a blunder. Kau tidak mendapatkan bayaran untuk menyelamatkan dan untuk semua barang-barang yang mahal yang kau berikan di depan untuk anak ini gitu ya. Itu sepertinya malah jadi menyitamu gitu ya. あれほど Sek 今月 katanya. こそは下宿代を払うと言っていたのに取らぬたぬきのですな。 Kamu telah berjanji untuk berjanji atas dan bawah gitu ya, jika kamu bisa membayar rental kali ini, sewa gitu kali ini, dan belum lagi kehidupan tidak bisa diprediksi, dan seperti Borlet tuh apa ya, gue nggak sering dengar kata-katanya. Tiba-tiba langsung jatuh tumbling ya into the puddle. Oh, tiba-tiba langsung jatuh ke menjadi ke tanah lah ya gitu. マスター、長い付き合いなんだから、 Tuan, ちょっとは優しくしてよ。 demi waktu kita yang telah lama gitu ya, for all time sake gitu ya, please tolong jangan berkata lagi katanya. その長い付き合いでたまった下宿代が2年と3ヶ月分、それにそちらの宿代でプラス1日。悪いがもう待ってはあげられませんな。 Termasuk dengan pengeluaran orang ini, pengeluaran karakter kita ya, main karakter kita. Kamu sekarang berhutang kepada bar ini 2 tahun 3 bulan dan 1 hari sewa gitu ya, under Asterlid Law, di bawah Asterlid Law. Asterlid tuh kayaknya nama kotanya deh, apa nama datarannya ya, regionalnya ya, kayaknya nama kota cuy. Aku menyesal menginformasikanmu bahwa kamu tidak bisa mendapatkan akomodasi yang 1 lain. ヶ月以内に全額支払うこと。それが無理なら開拓局と守備隊に通報して正式に。 Kamu harus menyelesaikan semua hutangmu terlebih dahulu kepada bar ini dalam waktu 1 bulan. Atau jika tidak, katanya,
kamu tidak punya pilihan lain, aku tidak punya pilihan lain selain melaporkan ini kepada dinas pionir gitu ya, dan satuan dari hukum gitu, untuk mendapatkan hukuman, untuk kalian mendapatkan hukuman わか gitu. りました。お願いだから Baiklah. あいつらには言わないで。 Aku minta tolong jangan beritahu mereka dulu gitu katanya. Sepertinya aku sekarang melihat apa yang terjadi. Airona memiliki hutang kepada Tavern dan hutang-hutang kecil lainnya ya, substantial debt. Dia menyelamatkanku dan membawaku kemari berharap gitu ya untuk mendapatkan Luno, mata uang di in-game, untuk membayar dariku gitu ya, mendapatkan dari karakter kita untuk membayar apa yang dia hutang kepada bar ini gitu. Tapi sayangnya bukan hanya aku tidak memiliki uang gitu ya, memiliki Luno, aku tidak tahu apapun tentang masa laluku. Ini membuat rencananya semakin berantakan. Kita bisa ngebela Airona atau stand by and watch, atau hanya diam dan melihat gitu. Sebenarnya sih utangnya Airona itu kan bukan tanggungannya kita ya. Jadi kita bisa diam aja dan hanya melihat gitu, nggak perlu ikut campur, atau kita defend Airona, kita ngebela si Airona. Cuman kalau emang bener dia udah nyelamatin kita ya, itu kayak semacam balas budi ya. Nah, gue akan pilihnya kayaknya mungkin diam aja deh. この美少女を苦しめるとこの大地から呪いを受けると思うけど。 Valhead mengacuhkan seorang perempuan yang sangat lovely tuh, sangat lucu seperti aku gitu ya, sangat cantik seperti aku gitu ya. Berarti kamu mempelajari salah satu cara atau salah satu jalan untuk menuju ke tempat supnya tempat kendi supnya goblin gitu. Kita bisa minta maaf, aku pasti akan membantumu yang paling atas, atau yang di bawah. Tuan, tolong jangan tekan dia dulu gitu ya, ya paling yang bawah lah ya. いい心がけです。だが今回の費用はすべて Betapa baiknya kamu katanya. 約束でしてあなたが払う Aku menghargai kepedulian ya, appreciate the sentiment. Lagi pula semua pengeluaranmu telah dijatuhkan kepada si Airona dari bar ini gitu ya, dan kamu adalah bagian dari hutangnya dia secara personal gitu. Well, technically aku tidak punya alasan untuk membuatmu bertanggung jawab untuk hutangnya dia gitu. 命の恩人を見捨てるなんてそんなことはしないわよね。宿代も新しい服も面倒見てあげたんだから、せめてもの恩返しというかさ。 Udah problematik ya ini si Airona ini, baru awal game aja udah problematik karakternya cuy. Valhead, aku tahu kamu tidak akan membiarkan menelantarkan lah ya, menelantarkan penyelamatmu kan katanya, iya kan? Apalagi katanya ya, semenjak aku sudah menjadi angsa emas untukmu gitu ya, secara pribadi, untuk rental, penyewaan tempat menginap, dan untuk baju kita gitu. Nah, kita bisa jawab ya, yang aku maksud kamu memang menyelamatkan hidupku gitu, yang paling atas atau yang di bawah. Setelah semuanya aku memang tidak punya kemanapun untuk pergi gitu ya. Nah, kita akan pilih yang atas deh, kasihan. 私
私が Terima kasih Valhead あなたを預ける dari momen sekarang. Aku berjanji ya, demi semua helai di rambutku katanya, aku akan membantumu untuk mendapatkan lebih banyak luno mata uang di in-game dan dibanding dari orang lain yang ada di Asterlid gitu. いい場所があるの。お金が簡単に手に入って新しい服やごちそうまでゲットできるの。もちろん行くわよね。 Aku tahu di tempat di mana kita bisa mendapatkan luno untuk gratis ya, dan semua plus gitu ya, dan semua jenis pakaian baru juga makanan. Ayo tinggal ikuti aku saja katanya. 早くも Hmm. 最終期限まであと1ヶ月。お二人の朗報を楽しみに待っておりますよ。 Sudah berbisik tentang rahasia katanya, kata si Wilbert. Kamu mempunyai waktu 1 bulan sampai ke waktu final gitu ya, masa deadline atau tenggat waktu, dan aku tetap di sini menunggu kabar baik じゃあ sebelum dilaporin ya. Ayo cepat pergi Valhead. Ya kita pilih yang bawa aja, let's go. Masa yeay lanang kok laki-laki kok yeay. Dan si Wilbert akhirnya pergi. アルーナさんが本気を出せばこんなツケなど Nona 払えるはずなのですが。 Nona Airona memiliki lebih dari cukup ya, more than enough skill atau kemampuan untuk mendapatkan banyak sekali luno, dan dia dengan mudahnya bisa menyelesaikan semua hutangnya dia gitu, hanya dengan mengambil beberapa komisi gitu ya, jika saja dia tidak sangat malas. Oh, 彼女は aku maksud dia adalah Oke, sip. Ini kita udah, cuman ini terlalu deket ya. Gue nyari ininya cuy, apa? View angle kamera ya, jadi sudut pandang kamera karakter kita gitu ya. Oh, kalau ini buat ngilangin atau munculin ini ya, apa? Table quest atau main quest, misi utama di kolom yang sebelah kiri facecam gua. Ya ini ya. Nah kalau ini apa nih? Oh ini kayak semacam shortcut ya. Shortcut, ini juga kamera, lebih ke kamera buat foto. Foto sekitar ya. Yang bawahnya lagi emoticon atau ini kayaknya mengasih kayak semacam chat, apa ekspresi bukan chat, ekspresi cuy. Nah lucky ga ini gile banget. Oke. Ini kalau ini ini buat ngilangin UI ya, UI opsi atau UI button, pilihan-pilihan menu. Jadi kalau buat foto ya, tapi angle kamera hanya begini aja, kayaknya nggak ada pilihan cuy. Entah ya, kalau dari pengaturan gua buka dulu kayaknya. Sorry ini agak lama cuy. Harap dimaklum. Nah ini gua lagi buka pengaturan, kita buka lagi pengaturan. Apakah ada dari sininya? Prioritas kamera direction, assist target lock. Jadi kalau kita lagi battle sistem, lagi pertarungan ya, sistem pertarungan, ini ada battle locknya, ada asisten target lock ya. Jadi buat nge-lock target yang kita mau serang gitu.
Ada auto combo juga kalau mau pakai auto combo, jadi skillnya nanti dengan auto ya, nggak usah kita klik-klik manual. Terus free case mode, skill kamera movement, kamera shake, kameranya berguncang nggak usah. Skill kamera movement kah? Gua kurang tahu ya. Coba kalau yang bawah ini buat grafik, yang ini audio setting, berarti suara, tentang suara. Title kita bisa pilih untuk ditampilkan apa enggak. Tadi bawaannya sih enggak, tapi gua akan checklist, akan centang. Other player overhead info, jadi info dari karakter lain di atas kepalanya muncul ya, kita bisa lihat. Harusnya sih di sini ya. Gua akan geser lagi direction ya, direction arah ya. Pakai joystick yang di layar. Dive control forward, oke. Vertical sensitivity, oh ini sensitivitas ininya ya. Buat gerakinnya cuy. Tadi terlalu sensitif sih memang. Jadi memang sudah tidak ada lagi cuy, hanya begitu saja, nggak ada buat sudut pandang cuy. Nah ini kita ke gear dulu deh, kita pakai baju yang proper ya. Sorry tadi belum sempat kepake. Kita equip, oke. Ini equip lagi. Itu anak gue biasa selalu ingin tampil di kamera. Halo. Baik. Kalau kata orang banci kamera. Ayo. Enggak ya. Malah aku dibilang. Nah, ini equip lagi. Oke lah, ini udah kepake semua. Don udah berpenampilan dengan layak. Kita buka kotak surat ya, mailbox. Sepertinya nyala. Nah ini kita bisa klaim, ada yang bisa diklaim. Satu aja dulu ya. Kita klaim. Wah, nah ini kita udah dapet. Nah kita udah klaim, close aja. Ini di bawah juga ada yang bisa diklaim nih harusnya. Nah kita klaim juga. Baby, kita dapetin kayak pet ya. Apakah itu bisa langsung disummon? Beauty, masuknya ke beauty ya. Oh bisa diatur lagi ternyata cuy, walaupun udah di dalam game. Itu kalian bisa atur lagi detail karakter kalian gitu, dari mulai tampilan wajah, tampilan rambut, apa segala macam. Itu bisa kalian atur lagi ternyata di dalam gamenya. Nah, kalau untuk tas tuh di mana? Gue juga kurang tahu ya. Ada wardrobe. Wardrobe ini sepertinya avatar atau kostum kayaknya. Oh iya benar. Nah, ini kostum cuy. Ini keren ya, lumayan ya. Ya ini juga nggak jelek-jelek amat. Ya ini juga oke lah, kayak kesatria. Ini kayak Lancelot gitu ya. Gua kurang suka sih. Aduh apalagi ini. Banyak sih ya. Banyak cuy. Dan ini kayaknya memang lebih ke iya ini kayak kostum buat senjata ya. Ini keren nih yang ini nih. Yang ini juga oke. Kayak monster gitu. Yang ini juga lumayan aja lah. Tapi masih kelok ya. Jadi nggak bisa confirm, jadi harus di save dulu kalau kalian habis ganti penampilan. Kalau keluar nggak di save dulu, nanti akan berubah lagi jadi penampilan awal.
Ya kenapa nggak agak dari belakang terus agak jauh gitu ngelihatnya tuh, jangan terlalu deket banget gitu. Ini kayak nempel banget di punggungnya cuy, malah kalau kata gue kayak aneh gitu jadinya. 新たな生活の始まる予感がするわ。さあ、お金の雨を降らせるわよ。 Aku merasakan seperti kita sedang memulai sebuah keseluruhan chapter baru gitu ya, keseluruhan bab baru gitu. Ayo segera kita pergi dan kita mulai mendapatkan Luno dari petualangan katanya.ここは交易都市アステルリーズ。活気と驚きに満ちた街よ。武器職人たちはバファリア遺産で精巧な武具を作り、服飾ギルドは華麗な服を次々と生み出し、料理人たちは美食広場で日々新たなレシピを開発中。ここなら何でも叶えられそうじゃない？きっと気に入るわ、この街のこと。Kotanya lumayan indah ya, bener kata gue. Asterland itu nama kota ternyata cuy. Kalau nama mata uang in game Luno ya di game ini. Kita disuruh buka profile, entah itu buat apa gitu. Apakah kita bisa upload muka kita sendiri gitu ya, asli. Gue juga kurang begitu tahu. Hanya dapatkan gear yang bagus, beberapa gear yang bagus. Kita klik aja kali ya, ada yang bisa diklaim mungkin. Oh ini mah ya tadi kita udah pakai. Yeay, dasar. Memang baru bisa pakainya di sini ya harusnya ya, tapi gue udah pakai duluan ternyata. Dan ini sekelilingnya, oh kalau udah di luar mah agak jauh ya. Tadi di dalam ruangan aja nempel banget di belakang punggung karakter kita gitu, jadi agak susah buat ngarahinnya. Ternyata ini nggak segitu nempel. Satu kekurangan dari game ini adalah pertama untuk view angle kamera atau sudut pandang kamera karakter kita nggak bisa diatur manual ya. Jadi otomatis dari gamenya. Terus kedua, ini dari segi detail karakter memang udah pakai anime base ya. Jadi dasarnya udah pakai karakter desain anime gitu, desain kartun. Cuman kurang detail sih menurut gua. Ya, kalau menurut gua ya. Bagaimanapun katanya, however, jika aku sudah menjelaskan tentang Asterland di dalam satu kata-kata gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa lah ya, yang extraordinary. Just seperti sebuah alat di sampingku ini katanya. Ini adalah sebuah engram hub, teleportal. Oh, jadi kayak teleport antar area ya, ke area-area yang udah pernah kita datengin, terus yang udah kita aktifin engram hubnya, nanti bisa connect dari sini ke engram hub yang di tempat lain yang udah kita aktifin gitu cuy. Sama kayak sistemnya Genshin Impact ya, HSR juga ada, jadi bisa pindah-pindah pakai teleport device atau alat teleport. Kau bisa dengan bebas gitu kan menjelajah atau travel gitu ya di antara area-area yang berbeda. Semakin banyak engram hub yang kau aktifkan, semakin cepat kau bisa untuk mencapai ke destinasi tersebut gitu. Jadi nggak usah jalan manual atau lama. Kalau ada yang kelewat, kalian kerasanya kayak ada yang kelewat, bisa langsung dicek lagi ulang gitu di area tersebut. Pindahnya gampang dengan sentuhan yang sangat simpel dan pelan gitu ya.
untuk menyalakan ini. Ya, ini luar biasa nyaman. Dan apakah kamu ingin mencobanya sendiri, katanya. Oke. Wah, sepertinya banyak yang pakai class kayak gua ya, yang kena gini ya. Airona lagi, kita ngomong lagi, suruh kemana lagi sih Airona? Ayo sekarang kita aktifkan Engram Hub di sebelah sana dulu, katanya. Mana sih Engram Hubnya? Gua kok kagak ngeliat ada device, cuy. Emang ada device? Oh, ini kali ya. Apakah ini? Tapi ini kayak papan pengumuman ya. Kalau ini kayak papan pengumuman, cuy. Kayak bukan tempat teleport gitu. Oh, bukan. Memang bukan ke situ. Gimana sih? Ini kok nggak jauh. Terus kemana? Wait. Oh iya, di sini. Ini lingkaran ini. Activate the hub. Sorry. Kirain gua kayak ada monumennya gitu, ada bangunannya gitu. Nah, ini kita view the map. Kalau di GI kan Genshin Impact kan kayak berbentuk totem gitu ya, kayak batu yang pilar gitu, kayak pilar gitu. Oke, terus kemana lagi? Oh, ini kita suruh ke Journey to Oceanic Talk to Airona. Oh, suruh ngomong lagi sama si Airona. Mana Airona? Airona hilang. Dia hilang, cuy. Aironanya di mana, cuy? Kemana lagi dia? Gua kagak tahu ya. Kalau kita klik ini, oh sebelah sana. Itu cuy. Sorry. Ini. Udah banyak banget player, jadi gua agak sedikit bingung ya. Jadi sekarang biarkan aku menjelaskanmu kepada kepada rencana luar biasa ya, The Magnificent Luno Plan gitu. Jadi cara luar biasa atau rencana luar biasa untuk mendapatkan Luno ya, mata uang in-game. Sekarang Asterlit sedang merayakan festival angin laut ya, si Breeze, yang memberikan kita kesempatan emas. Kita bisa tanya si Breeze Festival, what sort of opportunity, kesempatan apa yang kamu maksud gitu, yang paling bawah ya. Kita tanyanya yang bawah dulu deh ya. Apa yang atas ya? Apa ya? Si Breeze Festival itu apa? Si Breeze Festival adalah elaborate selebrasi ya, yang sangat luar biasa dari kota ini, dan hampir semua pedagang katanya menawarkan aktivitas spesial gitu ya di event ini, berpartisipasi dan kamu mungkin memenangkan sejumlah besar gitu ya, uang gitu, sejumlah besar Luno dan beberapa hadiah yang berharga gitu.
dalam bentuk yang lebih sederhana, katanya untuk orang yang tidak punya uang sama sekali seperti kita, for penniless people like us, Festival Sea Breeze adalah kesempatan yang sangat luar biasa, perfect chance ya, untuk mencoba keberuntungan kita. Penniless, aku tidak suka kata-kata itu, katanya ya. Most of the festivities, yang atas kali ya. ちなみに Well, 現在の所持金はわずか1ルーナでも心配はいらないわ。アルーナ様の計画は完璧なんだから。 well, apa yang bisa aku lakukan sementara aku juga tidak punya uang sama sekali gitu ya. Dan tenang saja, katanya. Mungkin ini adalah bagian dari plan ya, atau bagian dari rencana dia gitu, si Airona. この賑やかな場所が海風通り。この開封祭の中心的な大通りね。 Sekarang kita ada di Central District, ada di tengah kota ya, di bagian tengah kota, dan ini adalah tempat di mana diselenggarakannya Festival Sea Breeze, angin laut, dan sebuah tempat sentral untuk keseluruhan festival gitu cuy. Nanti keseluruhannya ada di sini. 冒険が始まるわ。 Jadi sekarang kita ayo pergi ke festival dan petualangan dimulai, katanya. Oke. Lalu enaknya di sini kalau kita kelebihan yang pertama ya, yang gua temuin di game ini dari tadi baru main sebentar, itu untuk cari lokasi quest yang selanjutnya hanya ditunjukkan dari ini cuy. Oh, ini kah? Oh, kita suruh ngomong. Ada orang kah di sini? Oh, belum ke render ya. Jadi hanya ditunjukin pakai arrow pointer atau penunjuk arah busur panah gitu ya, busur panah. Tanpa kita kalau klik, biasanya kan di game-game lain kalau kita klik main quest atau misi utama dari gamenya gitu ya, itu langsung kita jalan sendiri, karakternya jalan sendiri ke lokasi selanjutnya gitu ya, ke next destination of location. Nah, cuman kalau di sini nggak, kita tetap harus jalan manual gitu cuy. Nggak tahu ini kalau untuk nanti pas battle-nya, apakah battle sistemnya, sistem pertarungannya nanti bakal manual juga, apa ada jadi otomatis ya. Halo Mr. Tuan Gerard, katanya, apakah kamu punya waktu sebentar untuk bicara? Astaga, katanya, Nona Airona ini sudah beberapa waktu gitu ya, quite some time semenjak terakhir kita bertemu, dan siapakah ini gitu, siapakah main karakter kita gitu ya, MC kita. Ini adalah Valhead yang bekerja denganku mulai dari sekarang. Apa bisakah kamu mendaftarkan kita berdua gitu ya untuk masuk ke dalam festival gitu ya, Festival Pass? Terima kasih, katanya. Tentu saja ini adalah sebuah privilege untuk bisa melayanimu, seorang legenda Nona Airona dan teman seperjalanannya ya, legendary, legenda gitu. Apakah kamu pikir sebutan itu tidak cukup untuk luar biasa gitu ya? Biarkan aku untuk mengulangnya lagi.
ini adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk melayani, sebuah kebanggaan dari pionir Bureau, legenda petualang, dan seorang bintang yang bercahaya di Asterlid ya, seorang nona yang luar biasa, nona luar biasa Airona, dan teman seperjalanannya gitu. Oh, jadi kamu terlalu memujiku. Itu hanyalah sebuah sebutan palsu gitu ya. Ya maksudnya tuh jabatan palsu lah. Aku lebih memilih untuk tetap stay low gitu, tetap rendah profil, dengan profil yang sederhana gitu ya. Tolong jaga ya info tentang partisipasiku di dalam festival di antara kita saja, katanya Tuan Gerard. Baiklah, ini adalah kotamu, katanya, festival kotamu. Lagi pula mengikuti aktivitas ini kau bisa untuk mendisplay atau melihat apa sih tampilan yang kamu mau gitu ya, your preferred appearance, dan bertemu teman-teman baru di sini gitu. Aku akan segera untuk pergi enjoy festival angin laut kalian berdua, katanya. どうしたの？ Ada apa itu, Valhead, katanya. The pride of the pioneer Bureau, kebanggaan dari Biro ya. Bureau tuh biro pionir. Sesuatu yang legendaris, petualang legendaris yang tengah, atau cahaya bintang yang bersinar di Asterlid, di kota ini ya. Kota ini namanya Asterlid. Kita akan pilih yang atas. Kayaknya dia anggota kayak kepolisian ya kalau di dunia asli gitu ya. Aku mungkin memiliki reputasi yang kecil di sini untuk kejadian di masa lampau, tapi aku tetap bertahan sederhana gitu ya. But I stay humble. Jadi sepertinya kamu juga harusnya begitu gitu. Kau sebut itu sebuah reputasi kecil yang atas ya. Yang bawah itu sangat sulit untuk dipercaya. Kita pilih yang atas, cuy. Lagi pula ketenaran tidak memberikan makanan di meja ya, dan petualang mendapatkan uang mereka gitu ya dengan melewati pekerjaan yang halal lah ya, honest work atau pekerjaan yang jujur, dan menjaga atau maintaining ya, dan menjaga rambutku yang indah gitu. Itu membutuhkan banyak sekali resource atau alat dan kebutuhan lainnya ya, produk gitu. Jadi sangat natural jika aku kekurangan uang gitu. Yang atas ini lebih masuk di akal gitu. 後で開拓局に行って確かめてみなさい。そんなことより今はお祭りを楽しみましょう。豪華な景品とたくさんのルームが私たちを待ってるんだから。Aku mengatakan yang sebenarnya gitu ya. Kamu bisa melihat sendiri di Biro Pionir nanti gitu ya.
sekarang kita nikmati festival ini, dan tentang semua hadiah kita harus menangkan gitu. Oke. Jadi kurang lebihnya kayak begini guys. Nanti mungkin lanjut lagi untuk festivalnya di arah sana tuh ya, di part 2 dari review game Blue Protocol Star Resonance ini, atau BPSR ya disingkatnya. Jadi stay tune di channel gua, nanti gua akan upload yang part 2-nya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir video, dan selalu support channel gua. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali seumur hidup. Klik sekali doang, sisanya kalian tinggal nonton. Nggak perlu klik subscribe lagi, dan nggak perlu langganan juga di gua, karena kalau gua sih free aja, gratis. Konten dari gue bisa ditonton oleh semua pihak gitu ya. Paling nanti suatu saat gue live streaming, baru mungkin di live streaming kalian bisa donate atau saweria ke gue ya. Terima kasih semuanya, dan semoga rezeki kalian beserta keluarga dimudahkan, diperbesar, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya dimudahkan ya, nggak ada hambatan, dijauhkan dari semua mara bahaya dan malapetaka, dari semua masalah. Gua Valhead undur diri, sampai jumpa di next episode. Dan anak gua yang lagi asik nonton, yuk kita bye bye guys.